kita jumpa lagi. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8, 9, dan 10. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Saya akan mulai di ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Senang berjumpa dengan Anda kembali hari ini. Dimanapun Anda berada, saya berharap saudaraku ada di dalam keadaan yang sehat, gembira, dan bersuka cita. Nah, pada saat ini kita kembali lagi untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, di pertemuan kita yang lalu, saya sudah menceritakan dari kitab Imamat pasal 18. Nah, di dalam kitab Imamat pasal 18 yang lalu itu mengatakan bagaimana tentang kudusnya suatu perkawinan. Nah, saudaraku, jikalau mau mengetahui apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang kudusnya suatu perkawinan, saudaraku boleh mendengarkan video yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, yaitu di dalam kitab Imamat pasal 18. Nah, saat ini saya akan meneruskan di dalam kitab Imamat pasal 19. Nah, apakah judul daripada pasal 19 ini? Judulnya adalah Kudusnya Hidup. Nah, jadi bagaimana Tuhan Allah mengatakan kita sebagai umat-umat pilihannya harus kudus di dalam kehidupan kita. Jadi judulnya adalah Kudusnya Hidup. Nah, saya akan membacakan dari ayat pertama dari Imamat pasal 19 ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini adalah firman Tuhan kembali kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, jadi Tuhan Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia harus sampaikan kepada umatnya ya pada saat itu, bahwa umat-umat Tuhan atau bangsa Israel saat itu haruslah mereka menjadi kudus. Mengapa? Karena Tuhan Allah mereka adalah kudus adanya ya. Atau Tuhan Allah saya dan saudaraku adalah kudus. Jadi kita juga harus berusaha untuk menjadi kudus sama dengan Tuhan Allah kita. Nah, selanjutnya di ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Nah, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi bagaimana supaya tetap umat-umat Tuhan ini tetap kudus, yaitu harus memperhatikan atau menghormati ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu, serta apalagi serta harus memelihara hari-hari Sabatku. Kenapa? Karena akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi dikatakan di sini hari-hari Sabatku atau hari Sabat Tuhan. Nah, kemudian di ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi kembali Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa Israel, umat pilihannya, untuk mau menyembah Tuhan di hari Sabat Tuhan. Dan juga dikatakan janganlah
berpaling kepada berhala-berhala dan jangan membuat bagimu dewa tuangan ya. Di sini dewa tuangan tidak lain adalah patung ya. Jangan buat patung. Saudaraku, kalau mau lebih jelas buka di Keluaran pasal 20 ya. Di situ jelas dikatakan oleh Tuhan tentang hukum-hukumnya yang diberikan kepada umatnya ya. Nah, karena apa dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi yang benar-benar saudaraku ya, bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada umat-umatnya, sehingga umat-umatnya juga bisa membuat dirinya untuk menjadi kudus sama dengan Tuhan Allah. Ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Nah, jadi kita tahu bahwa bangsa Israel, Tuhan mengatakan ada beberapa persembahan korban ya, korban-korban. Di sini ada salah satunya dikatakan korban keselamatan ya. Jadi apabila mereka mengadakan korban keselamatan itu bagi Tuhan atau kepada Tuhan, mereka harus membuatnya sedemikian rupa yang sama tentunya dengan apa yang Tuhan katakan ya. Jadi tidak boleh membuat persembahan yang berbeda ya, yang berbeda. Nah, harus sama dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga itu persembahan mereka berkenan kepada Tuhan. Ayat 6. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Nah, jadi inilah serangkaian upacara di dalam mempersembahkan korban keselamatan. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, jadi saudaraku memang keras ya, keras perintah Tuhan ya kepada bangsa Israel yang diberitakan oleh Musa agar supaya bangsa Israel ini benar-benar bisa mencintai Tuhan dengan perbuatan mereka atau dengan penurutan mereka ya. Kemudian ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi hal seperti ini sudah dikatakan Tuhan Allah juga berkali-kali ya kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel diajar oleh Tuhan untuk tidak tentunya mencintai diri sendiri ya. Jadi harus mengingat juga bahwa ada orang lain yang membutuhkan ya, membutuhkan makanan. Jadi mereka kalau menuai dikatakan jangan mengambil semua daripada hasil tuaian mereka. Tinggalkan sedikit untuk orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang miskin dikatakan tadi. Nah, kemudian ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, saudaraku, diulang lagi kembali ya. Jadi Tuhan sangat senang untuk mengulang-ulang karena dia mengetahui bahwa bangsa Israel saat itu atau umat pilihannya, mereka sudah lama melupakan akan Tuhan Allah. Jadi harus mereka selalu diingat-ingatkan ya, agar supaya mereka tetap mengingat bahwa akulah Tuhan ya. Jadi ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang memelihara, dan ada Tuhan yang memberikan aturan-aturan agar supaya dapat diikuti. Nah, selanjutnya, janganlah engkau memeras sesamamu manusia,
dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Nah, jadi luar biasa sekali ya Tuhan Allah kita yang mengajar akan umat-umatnya itu untuk saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Nah, saudaraku, jadi belum ada peraturan-peraturan yang lain ya di dunia ini. Tuhan Allah sudah memberikan aturan-aturannya kepada umat pilihannya ya, agar supaya umat pilihannya tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tentunya kita kalau menuruti semua firman Tuhan dengan baik dan benar, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini ya. Kita banyak sahabat tentunya, kita banyak maksudnya orang yang mengasihi kita karena kita mengasihi juga mereka. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Allah bagi umatnya. Nah, itu 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, jadi setiap kali perkataan firman Tuhan ini berakhir selalu ditutup dengan akulah Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memberikan perintah ini kepada umatnya bahwa harus saling mengasihi ya. Dikatakan di atas tadi jangan menggosip ya. Jangan suka menceritakan kabar-kabar yang tidak benar sehingga bisa orang saling membenci, saling bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Nah, Tuhan Allah tidak menghendaki seperti itu. Oleh sebab itu di akhir perkataannya dia mengatakan akulah Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Nah, saya mau tekankan di sini yang pertama yaitu dibilang kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Jadi ketetapan Tuhan adalah perintah-perintah Tuhan, adalah hukum-hukum Tuhan ya. Jadi kalau kita berpegang kepada ketetapan Tuhan, kepada hukum Tuhan, maka kita adalah termasuk orang-orang yang kudus ya, dan orang-orang yang paling berbahagia tentunya di dunia ini. Selanjutnya ayat 20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati karena perempuan itu belum dimerdekakan. Nah, jadi inilah salah satu hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan juga ya kepada menghadapi akan kehidupan teristimewa kepada budak-budak. Dan ayat 21. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Nah, jadi kalau ada yang dikatakan mau kepada perempuan daripada hamba ini itu kalau dia belum ditebus oleh tuannya, maka dikatakan itu tidak boleh ya. Tapi kalau sudah ditebus baru boleh dia dikatakan tidak bersalah ya.
Dikatakan di sini ayat 23, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 25, ayat 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Nah, diulang lagi oleh Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi jangan juga pergi ke peramal-peramal ya. Karena mereka itu bukan Tuhan ya. Yang kita harus bertanya adalah kepada Tuhan Allah. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, jadi sekali lagi diingatkan bahwa apabila kita mau menjadi orang yang kudus, maka kita harus menghormati orang-orang yang sudah lebih tua ya. Katakan sini orang yang sudah ubanan ya, orang yang sudah rambut putih mungkin kayak saya gini ya. Nah, jadi kita harus menghormati orang-orang yang sudah lansia ya, sudah tua. Nah, kemudian ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Nah, jadi ini tentunya diutamakan ini kepada pedagang-pedagang ya. Jadi kalau pedagang-pedagang membuat timbangan, membuat ukuran dikatakan mengenai jualannya itu harus tepat ya, tidak boleh dikurang-kurangi ya. Dia punya liter atau timbangan harus tepat. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, luar biasa Tuhan Allah kita ya. Dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang hebat ya. Jadi sebelum ada hukum-hukum atau undang-undang dari negara, Tuhan sudah memberikan peraturannya, undang-undangnya yang harus diikuti oleh manusia sehingga manusia itu menjadi kudus atau menjadi benar. Dan 37 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Nah, jadi Tuhan tutup di sini untuk Musa menyampaikan kepada bangsa Israel yang mengatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Nah, jadi bangsa Israel setelah mendengarkan ini mereka sudah mengerti bahwa ada peraturan-peraturan, ada undang-undang yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka tidak kacau ya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar, baik terhadap sesama manusia ya, tentunya semua itu untuk Tuhan ya, agar hidup mereka suci, mereka kudus, sehingga mereka berlayak di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, tentunya saya dan saudaraku juga adalah umat pilihan Tuhan ya, sama dengan bangsa Israel.
Jadi peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini juga tentunya menjadi peraturan bagi saya dan saudaraku, ya. Jadi sementara kita menunggu kedatangan Tuhan atau kedatangan Yesus yang kedua kali, tentunya kita harus hidup seperti apa yang Dia kehendaki, yaitu kudus, suci, ya. Nah, kalau kita ingin seperti itu, tentunya kita akan mencari tahu bagaimana kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan agar kita bisa kudus dan suci seperti apa yang Dia kehendaki. Nah, tentunya kita harus membaca firman Tuhan. Karena semua peraturan-peraturan itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, inilah salah satunya yang saya dapat bacakan kepada untuk saudaraku semuanya, agar supaya kita mengingat bahwa ada firman Tuhan dan ada peraturan-peraturan Tuhan yang sangat baik, ya, yang dapat membuat saya dan saudaraku menjadi nyaman hidup di dunia hingga tentunya di dalam kerajaan surga nanti. Nah, saudaraku, sampai sekianlah cerita kita atau bacaan firman Tuhan yang saya dapat bacakan, saya dapat sampaikan pada kali ini kepada saudaraku semuanya. Terima kasih saudaraku sudah mengikutinya dengan baik, dan dimanapun saudaraku berada, biarlah tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih saudaraku. God bless you. Bye.